Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari, semakin pekan kita mengkaji ayatnya Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keyakinan dan juga keimanan kita bahwa Al-Quran adalah sebagai panduan dan juga pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Banyak sekali rumus-rumus di dalam Al-Quran yang ketika kita bedah, ketika kita buka ayat per ayatnya, sangat luar biasa. Dan itu bisa menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami mengambil tema tentang sedekah ya, karena di luaran sana sedang rame-ramenya terkait dengan sedekah dan juga terkait dengan amalan-amalan yang ketika orang bersedekah itu justru malah sedih ya, bukannya malah gembira, bukannya malah senang. Nah, nanti ada yang salah. Di mana letak kesalahannya? Karena tatkala ketika sedekah itu dilakukan dengan cara yang benar, maka bisa menghilangkan rasa gundah dan juga rasa susah. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang itu, kita akan ambil dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya share materi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan awali dari sebuah kisah dulu ya, yang memang kisah ini sangat menginspirasi, ada di dalam Quran, yang dimana satu ketika satu malam hari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang ya, didatangi seorang tamu yang beliau adalah musafir gitu ya. Ketika ditengok dari pakaiannya, ini adalah menandakan bahwa beliau adalah seorang musafir. Di tengah malam ada tamu gitu ya. Kemudian dipersilahkan tamu itu masuk dan kemudian dijamulah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian ke belakang tanya ke istrinya, ada makanan apakah yang bisa kita sajikan untuk tamu kita ini? Dijawab tidak punya apa-apa kecuali seekor anak sapi.
Yang kemudian disembelihlah anak sapi itu dan dihidangkan. Padahal kondisinya kalau kita kemudian melihat sedikit ke belakang, flashback bahwa usia Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya yang sudah tua tetapi belum memiliki keturunan, ya, belum memiliki keturunan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini nanti teman-teman ya kita bisa belajar dari kisah ini bahwa tatkala kita itu meminta kepada Allah itu tidak langsung kemudian Allah kabulkan, ya. Ada tahapan-tahapannya. Seorang nabi saja itu juga melalui tahapan itu. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka kita harus belajar nanti ada tahapan-tahapan itu, ya. Kembali ke kisah ini tadi. Nah, di sana Nabi Ibrahim itu sedang menginginkan seorang anak. Kondisinya bagaimana? Ya berarti sedih dia. Kondisi sedang sedih. Lalu kemudian malam-malam ada tamu. Dijamulah tamu ini. Ya, dijamulah tamu ini. Dan ini luar biasa, ya. Anak sapi yang dia punya satu-satunya disembelih kemudian dihidangkan. Kita pun mungkin pada level ini belum sampai, ya. Kita barangkali di level ini kita belum sampai. Barangkali kalau kita ya menyediakan apa yang ada atau mungkin sesuatu yang kita carikan kemana gitu, ke tetangga atau ke warung dan sebagainya. Tapi tidak yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tetapi beliau melakukan itu dan ini luar biasa, ya. Termasuk bagian dari sedekah yang luar biasa, yaitu adalah memuliakan tamunya, menjamu tamunya meskipun ini belum kenal sebelumnya. Namun lihat kabar apa yang dibawa oleh sang tamunya ini, dikabarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan memiliki seorang anak. Dan ini luar biasa. Yang tadinya sedih kemudian akan menjadi gembira, akan menjadi senang. Ini kawan-kawan, ya. Maka dari sini kita bisa mengambil inspirasi bahwa dengan kita berbagi, dengan kita bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan. Minimal Allah hilangkan rasa susah. Minimal Allah hilangkan rasa gundah. Diganti dengan rasa tenang. Diganti dengan rasa senang dan bahagia. Nah, seperti itu, ya. Maka ini mengawali dari materi kita pada malam hari ini. Mukadimahnya kita mengambil di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi disinilah kemudian kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari ayat ini, tatkala kita itu ingin mengubah kondisi kita yang mungkin sedang sedih, kondisi kita yang sedang ada kesulitan, yaitu dengan cara apa? Kita merubah diri kita sendiri. Ada niatan untuk berubah, ada niatan kita untuk memperbaiki. Dan kemudian nanti Allah akan merespon dengan memberikan jawaban atas keinginan kita itu sendiri. Sekali lagi, kalau teman-teman yang saat ini mungkin sedang sedih, saat ini yang sedang menginginkan sesuatu, sedang punya hajat tertentu, maka langkah ini yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Meniatkan dari diri kita untuk berubah. Apa yang harus kita rubah? Kita mulai rubah dari mindset kita mulai rubah dari kebiasaan kita. Ada teman kita yang tidak punya jodoh, misalnya katakan demikian, mereka mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari makanan, ini mulai dirubah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Mensikapi bahwa diri mereka akan dilamar oleh orang lain, mensikapi bahwa diri mereka akan punya pasangan. Ini artinya adalah merubah keadaan dari dalam diri kita sendiri. Baru setelah itu kemudian Allah merespon dengan memberikan jawaban,
yaitu dengan memberikan perubahan kepada diri kita. Sini ya. Jadi kuncinya rasa sedih, rasa gundah, rasa tidak mengenakan, kecewa, punya hajat tertentu, maka yang harus kita lakukan adalah kita merubah diri kita dulu. Dari mana tadi? Dari mindset kita. Ya, dari mindset kita. Maka kita lakukan, kita berubah dulu. Kemudian ayat yang kedua yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Awal ya, awal surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan beban kepada suatu kaum, kepada seseorang, kepada umatnya itu melebihi dari apa yang dia sanggup untuk memikulnya. Jadi kalau kemudian saat ini kita sedang ada persoalan, ada permasalahan, rasa sedih, atau beban-beban yang lainnya, maka yakinlah bahwa itu sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin kita bisa melewatinya. Yakin kita bisa memikul beban itu. Karena sudah Allah ukur. Tidak mungkin beban itu melebihi daripada kemampuannya. Kalau seorang karyawan itu sudah diukur bahwa seseorang itu mampu bekerja dalam waktu 8 jam per hari, ya dia akan dilakukan itu. Ya. Bebannya itu 8 jam per hari. Tidak akan ditambah dan juga tidak akan dikurangi kecuali nanti mulai naik ke proses yang selanjutnya. Dan dilanjutkan di sini, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, yang mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dikerjakan dan juga mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memikul beban tadi itu, dalam memikul tanggung jawab ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk persoalan itu, dalam menyelesaikan persoalan, dalam mencapai hajat-hajat kita itu, ada amal-amal kebaikan yang kita lakukan dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita kemudian melakukan kejahatan pun juga nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tergantung respon. Tatkala kita ada problem, tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian respon kita itu positif atau negatif? Kalau respon kita positif, respon kita baik, kita kesunudan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kebaikan yang kemudian Allah catat. Namun tatkala kemudian kita mengeluh, bersedih, yang kemudian terus berlarut, maka justru ini adalah sebuah kejelekan ataupun kejahatan yang kita lakukan. Karena seharusnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkannya persoalan, dihadirkannya sebuah problem kepada diri kita itu agar kita menjadi jauh lebih kuat lagi dan siap lagi menghadapi persoalan-persoalan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sekali lagi, beban hidup saat ini, yang saat ini teman-teman hadapi, yang saat ini kita semua rasakan, itu semua sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diyakini bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Dan ketika kita tidak sanggup, itu adalah respon dari sikap kita, respon dari diri kita terhadap masalah tersebut. Maka tidak akan sanggup. Oke, kita lanjut. Nah, ini kuncinya ya, rahasianya. Saya pernah nulis juga di Facebook ini ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha.
Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Bentar, yang tertutup. Ya, oke, ya. Ya, jadi hendaklah. Ya, jadi liyunfik, hendaklah, bersegeralah. Jangan menunda gitu. Jadi hendaklah bersegeralah, jangan ditunda lagi. Kalau kita sudah ada keinginan, jangan ditunda lagi. Yaitu apa? Orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Jadi kalau kita sedang mampu untuk memberikan nafkah, untuk bersedekah kepada orang lain, maka hendaklah bersegera, jangan ditunda. Dan juga orang yang ketika disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga hendaklah memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Jadi satu tadi orang yang mampu, orang yang punya kelebihan. Yang kedua orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnisnya lagi macet, jualannya lagi seret, ya kan? Sudah jualan tapi belum ada keuntungan, dan di sini dicek ya. Termasuk juga sempit dalam konteks yang lain, misalnya jodohnya belum kunjung datang, atau mungkin konteks yang lain dalam pekerjaan misalnya nganggur belum punya pekerjaan dan seterusnya. Maka kuncinya adalah bersedekah, memberi nafkah dari harta yang telah diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah kepada kita. Maka coba kita cek seberapa besar sedekah yang sudah kita lakukan. Apakah hanya ketika subuh saja, ataukah di luar subuh kita juga bersedekah kepada yang lain? Ya, ada satu kisah. Ini sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan hidup, dan ini nyata kisahnya. Jadi suatu ketika ada sepasang suami istri yang mendambakan kelahiran seorang anak. Alhamdulillah, ya, istrinya mengandung. Lalu kemudian proses ini berjalan hingga 9 bulan. 9 bulan ternyata belum ada tanda-tanda kelahiran. 10 hari, 9 bulan 10 hari. 9 bulan 2 minggu. Hingga di bulan ke-10 itu pun juga belum ada tanda-tanda kelahiran. Sedangkan yang lain itu sudah pada lahir. Ada yang kurang dari 9 bulan, ada yang pas 9 bulan, itu sudah pada lahir. Tetapi ini belum. Sampai kemudian di minggu ke-42. Jadi 10 bulan lebih 2 minggu. Secara ilmu kedokteran, maka ini tidak diizinkan. Karena secara ilmu kedokteran, ketika sudah masuk di minggu ke-38, jadi maksimal 38 ya, usia kandungan, ketika di usia 38 maka harus disesar. Dan betul, ya, betul orang ini mendapatkan 2 rekomendasi untuk rujukan sesar di 2 rumah sakit. Kenapa dilakukan demikian? Karena beliau pindah dari satu bidan ke bidan yang lain. Di bidan yang kedua ini pun beliau sudah pasrah, sudah angkat tangan. Kalau memang ini nanti sudah tidak ada tanda-tandanya, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi ada, ini punya 2 rujukan ke rumah sakit untuk disesar. Di usia kandungan 42 minggu. Ini teman-teman yang di bagian perawat atau kedokteran mungkin paham ya terkait dengan ini. Usia kandungan sudah 42 minggu. Belum ada tanda-tanda sama sekali. Lalu dalam perjalanan sang suami ini meniatkan
di saat itu ya, di waktu itu meniatkan untuk mensedekahkan seluruh isi dompetnya. Meskipun nggak banyak ya. Bismillah. Karena sudah pasrah ya. Dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah. Pokoknya apa maunya Allah kita ikutin begitu ya. Akhirnya betul Allah Subhanahu wa taala berikan kuasanya di minggu ke-42 itu istrinya sudah mulai merasakan ada gerakan-gerakan bahwa akan terjadi sebuah kelahiran. Dan betul proses kelahiran sangat cepat. Kurang dari 4 jam, ternyata bayi itu lahir. Dengan berat 3,6 gram. Ya, 3,6 kilo. 3,6 kilo ketika itu. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah perjalanan. Bagaimana seseorang tadi memasrahkan segala hidupnya. Ini ada rasa sedih. Kenapa? Karena belum lahir juga, belum ada tanda-tanda. Ada rasa gundah juga, ada rasa gelisah juga, ada rasa khawatir juga. Kalau kemudian akan disesar dan sebagainya. Nah, kemudian di saat pasrah itulah kemudian Allah tunjukkan keajaibannya. Allah tunjukkan pertolongannya. Allah berikan kejutan yang luar biasa. Normal lahirnya. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu kawan-kawan tahu biaya yang seharusnya kalau kemudian sesar di tahun itu adalah biaya kurang lebih 5 jutaan lebih ya. Itu hanya beliau bayar dengan 550.000 saja. Biaya persalinan normalnya. Nah, seperti itu. Dan luar biasa Bapak Ibu. Ini kisah perjalanan dan ini nyata. Kenapa? Karena itu adalah saya alami sendiri. Ya, itu adalah saat bagaimana kelahiran anak pertama saya. Ya. Itu. Saya sudah pasrahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Bagi orang-orang yang punya keinginan kemudian bersedekahlah. Dan betul ya, Allah ganti rasa sedih, rasa gundah itu berganti dengan kebahagiaan. Baik ya, kita lanjut. Nah, kemudian ada di Al-Baqarah 261 perumpamaan nafkah yang dikeluarkan seseorang itu, ini teman-teman mungkin sudah hafal ayat ini, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu adalah berupa sebuah butir yang kemudian ditumbuhkan menjadi 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir atau tiap batangnya, itu ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Nah, kalau kita kemudian padu padankan dengan ayat ini, tentu setiap sedekah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kemudian seseorang sudah melakukan sedekah tetapi tidak berefek atau tidak memberikan dampak yang begitu kepada diri mereka, maka ada sesuatu yang harus dikoreksi. Ada sesuatu yang harus dievaluasi. Nah, apa itu? Nah, tentu nanti kita akan lihat ya di ayat ini. Kita akan belajar. Ya, kita meyakini betul bahwa setiap sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Nah, ini. Nah, inilah tahapannya, ya, tahapannya. Ketika kemudian kita bertanya kepada siapakah sedekah kita seharusnya, maka teman-teman buka di surat Al-Baqarah ayat 215. Ini ada tahapannya, ya, ada tahapannya. Yaitu sedekah itu kepada siapa? Satu adalah kepada ibu bapak. Ini yang pertama dulu, kepada orang tua. Sebelum ke yang lain. Ya. Yang kedua, yaitu kepada kaum kerabat.
Yang ketiga kepada anak-anak yatim. Yang keempat pada orang miskin. Dan yang kelima adalah pada orang-orang yang sedang perjalanan atau fisabilillah. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya, 5 tahapan inilah ketika kita lakukan sedekah, maka akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kemudian keluar dari 5 jalur ini, maka sedekah kita tidak akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa orang yang ketika di luar itu tampak royal, tampak memberikan banyak sedekahnya, tetapi kepada orang tuanya mereka tidak pernah ngasih. Tapi pada tetangga mereka tidak pernah ngasih. Pada kerabat mereka nggak pernah ngasih. Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Why? Ya. Kepada orang lain begitu royal, begitu jor-joran memberikan sedekah mereka, tetapi kepada orang tua tidak memberikan. Kepada kerabat tidak memberikan. Pada tetangga tidak memberikan. Tahapannya satu, pada ibu bapak dulu. Ya, sebelum kepada yang lain maka kepada ibu bapak. Meskipun orang tua kita termasuk orang tua yang kaya, memiliki banyak harta, jangan sampai kemudian kita tidak memberikan apapun kepada orang tua kita. Meskipun orang tua tidak meminta, maka kita sebagai anak harus tetap memberikan. Berikan anggaran ini untuk orang tua kita. Yang kedua kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu bisa jadi kerabat dari kedekatan kita secara kekeluargaan. Ya, meskipun rumahnya berjauhan, tetapi kita masih ada hubungan kekeluargaan. Masih ada hubungan family. Atau yang kedua adalah kerabat itu adalah orang-orang yang dekat rumahnya dengan diri kita, dengan rumah kita. Berarti adalah tetangga depan, tetangga belakang, tetangga ke samping kanan, tetangga samping kiri. Ada orang yang di luar daerah, mereka itu begitu menggebu semangat dalam mereka bersedekah, tetapi mereka lupa kepada tetangga samping kanan kiri, tetangga depan belakang. Yang ketiga adalah kepada anak yatim. Yang keempat pada orang miskin, dan kelima adalah fisabilillah. Ketika tahapan ini dilakukan, teman-teman lakukan dengan sempurna, maka akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kawan-kawan sekalian. Maka kembali ke pertanyaan di awal. Ketika seseorang bersedekah, tetapi seolah-olah tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba cek di sini. Kepada siapakah sedekah itu diberikan? Meskipun saya pernah menyampaikan bahwa sedekah itu ikhlas nggak ikhlas, pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Yang membedakan adalah responnya. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala apakah cepat ataupun tidak. Ini ya, jadi sekali lagi saya ulang, bisa dicatat. Satu kepada orang tua, ibu bapak, yang kedua kerabat, yang ketiga adalah anak yatim, yang keempat orang miskin, dan yang kelima adalah fisabilillah. Oke, catat ini ya. Nah, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, pernah menyampaikan, ya kan? Jadi sedekah yang baik itu kapan ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah yang baik, yang besar pahalanya, itu adalah tatkala engkau bersedekah, itu saat masih sehat. Disertai pelit dia. Jadi saat kita itu senang dengan harta kita, saat kita tuh mencintai harta kita betul-betul, maka saat kita bersedekah itu luar biasa. Kenapa? Karena kita begitu cintanya kepada harta kita itu, sampai seolah-olah kita tuh tidak pengen untuk bersedekah. Maka saat kita bisa bersedekah, maka itu pahalanya besar. Yang kedua adalah saat kita itu takut miskin, takut fakir, takut tidak punya apa-apa. Berarti tadi masih gondeli dia, masih memegang terus masih memegang terus harta kita itu, tidak mau dikeluarin gitu ya.
Dan yang ketiga adalah saat kamu berangan-angan ingin menjadi kaya. Ini ada 3. Dan ini adalah sedekah yang pahalanya sangat besar. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Ya, seperti itu. Jadi kalau tadi disebutkan adalah bersegeralah atau hendaklah, jangan ditunda lagi ya begitu. Sedekah kita itu jangan ditunda lagi. Maka segera kemudian kita lakukan sedekahnya. Apapun hajatnya, apapun keinginan teman-teman, insya Allah akan Allah cepat respon dan kemudian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kawan-kawan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami berapa tahapan tadi dari atas, termasuk kenapa kemudian sedekah kita itu belum direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti kita akan sambung di diskusi. Ini insya Allah kemudian biasanya panjang ini nanti diskusi terkait dengan sedekah ini. Baik nanti ada yang teknis ataupun yang non teknis. Kita akan sambung nanti dengan diskusi. Saya kembalikan ke Gus Wi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Gus Wi. Baik, mungkin Gus Wi masih ada keperluan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan langsung atau mungkin lewat via room chat ya, dipersilakan. Bu Kuatmi, oke ya, silakan Bu, mungkin bisa langsung Bu. Baik Kang. Maaf ya Kang, nggak saya aktifkan videonya lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gimana? Saya kan kasih nafkah orang tua, kasih nafkah anak. Apakah itu merupakan sedekah, bukan kewajiban kita sebagai anak? Itu. Maksudnya sebagai sedekah atau sebagai kewajiban kita ke orang tua, kewajiban saya sebagai anak ke orang tua atau dan kewajiban orang tua saya sebagai orang tua ke anak gitu Kang. Iya. Itu adalah kewajiban yang dinilai sedekah. Kewajiban yang dinilai sedekah. Atau sedekah yang wajib. Ya, sedekah yang wajib. Termasuk pemberian suami kepada istri itu juga termasuk sedekah. Atau karena ini bentuknya harta maka masuk dalam kategori infak. Karena bentuknya uang masuk dalam kategori infak. Maka disebut pemberian suami ke istri itu disebut nafkah atau nafkah. Itu dari infak ya, dari kata infak. Kemudian nafkah atau nafkah. Termasuk juga anak kepada orang tua juga termasuk infak sedekah tadi. Tapi memang tadi ini adalah yang wajib ya. Jadi kita utamakan dulu, jangan sampai kita keluar ngasih yayasan ini, ngasih yayasan itu, ngasih sana, tetapi orang-orang terdekat kita belum kita kasih. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka harus kita utamakan terlebih dahulu. Demikian insyaallah Bu Kuatmi. Oh iya Kang, makasih Kang jawabannya Kang. Oke ya. Baik Gus Wi, dilanjut Gus Wi. Baik Kang. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Dibawa ke belakang. Ya. Jadi kalau sebenarnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kang Udin bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan langsung membuka mic-nya ataupun raise hand, mengangkat tangannya bisa, kemudian bertanya. Ya, hal-hal yang nanti mungkin ingin dipahami lebih lanjut. Baik, ini sambil menunggu yang bertanya langsung, ini saya bacakan dari room chat ya. Dari Lira, Ibu Lira atau Mbak Lira. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika bersedekah dengan berhutang? Nah, ini gimana Kang?
bersedekah dengan berhutang? Sebenarnya boleh saja, ya, boleh saja sebenarnya, ya, karena tidak ada larangan ketika seseorang itu bersedekah lewat hutang itu tidak ada larangan. Tetapi bagaimana kemudian kita itu dalam memanajemen ini? Karena kita tidak tahu apakah usia kita nanti itu sampai besok ataupun tidak. Maka sebaiknya diminimalisir untuk hal-hal seperti ini. Jika memang kita tidak punya, jika memang kita tidak sanggup, ya sudah, tidak harus dengan bersedekah, tidak harus dengan berhutang. Ini kadang yang kemudian kalau ada di masyarakat kampung itu ya Masya Allah, yang mereka harus rela berhutang, bahkan mungkin hutangnya masuk ke hutang riba demi bersedekah. Nah, seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi melakukan sebuah amal tetapi melakukan di sisi lain melanggar dari amal itu sendiri, ya. Seperti itu. Insya Allah, Gus, ya. Baik, tadi Pak Ibu Lea ya atas pertanyaannya. Ya, silahkan nanti bisa dikondisikan ya. Mungkin asal tidak kemudian memberatkan, mungkin bisa diusahakan. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ini dari Bang B. Pertanyaannya adalah, Kang, saya dan istri itu berdagang bersama. Dari hasil berdagang kami, apakah itu termasuk nafkah? Meskipun istri saya juga ikut andil keluar tenaga dalam berdagang. Nah, gimana, Kang? Ya, baik ya. Ini termasuk dalam usaha. Maka ketika yang dilakukan dalam hal ini adalah usaha, lalu kemudian ada hasilnya, dan hasilnya diberikan kepada keluarga, maka ini juga termasuk dalam nafkah tadi, ya. Baik itu usahanya secara bersama ataupun usaha secara pribadi. Karena di dalam usaha itu ada bagian masing-masing, ya. Ada bagian masing-masing, ada bagiannya suami, ada bagian istri selaku pelaksana dalam usaha tersebut. Ya. Ini kalau nanti masuk ke konteksnya manajemen usaha, maka suami nanti punya gaji sendiri, istri punya gaji sendiri, mengambil dari usaha tersebut. Nah, sehingga dari situlah nanti keuangan yang bisa digunakan dalam kegiatan rumah tangga. Tetapi cara umum tadi disampaikan, apakah ini termasuk nafkah? Iya, ini termasuk dalam nafkah. Seperti itu. Baik, bisa dipahami ya pertanyaan dari Bang B ya tadi ya. Baik, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan atau juga langsung. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus HM ya. Assalamualaikum Kang, saya pernah melihat sebuah film. Dalam cerita itu ada seorang yang harus mencuri dan berjudi demi untuk sedekah fakir miskin yang lagi susah pangan dan kelaparan. Bagaimana hukumnya itu Kang? Terima kasih, wassalam. Ini penggemar film ini Kang. Silakan Kang. Masya Allah, ini ada kalau zaman dulu ada Robin Hood, ya Robin Hood. Kemudian kalau yang lokal itu ada si Pitung, nah, seperti itu ya. Jadi ya mereka kemudian mencuri kepada orang-orang yang memang itu menindas rakyat, dan itu adalah haknya rakyat yang diambil sebenarnya. Jadi haknya rakyat yang diambil paksa oleh pemerintah, lalu kemudian diambil alih lagi, dicuri, kemudian dibagikan lagi ke rakyat. Ini berapa film ya seperti itu yang saya lihat ya. Tetapi sebenarnya dalam konteks secara umum, ketika kondisi tidak seperti itu, ya, artinya kondisi aman-aman saja, dan kemudian tidak ada haknya siapapun yang dirampas, lalu kemudian mencuri, dan diberikan untuk orang-orang tadi, maka itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Karena konteksnya berbeda. Konteksnya di film, di era-era masa itu adalah harta itu memang betul-betul dirampas oleh company, dirampas oleh Belanda, dirampas oleh orang-orang yang menjajah, dan itu haknya rakyat yang diambil seperti itu, maka kemudian dicuri dan dikembalikan lagi kepada rakyat. Itu konteks zaman dulu. Kalau konteksnya sekarang,
maka tidak diperkenankan. Sama saja seperti ini. Orang korupsi, ya kan? Orang korupsi, kemudian korupsinya itu buat sedekah, bangun masjid, kemudian buat naik haji, buat umroh dan sebagainya. Ini tidak akan memberikan dampak atau tidak akan memberikan efek apapun bagi orangnya tadi, ya, bagi orang yang mencuri tadi, ya. Tetapi ketika itu sudah berpindah tangan, hartanya tadi itu sudah berpindah tangan, sudah diberikan kepada rakyat, insya Allah itu sudah tidak ikut menanggung dosanya seperti itu, insya Allah, dan itu menjadi halal bagi mereka. Begitu insya Allah, Gus. Ya, demikian ya Pak Agus HM atas pertanyaannya. Semoga dipahami ya, dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Ari. Assalamualaikum, ikut melanjutkan pertanyaan di atas. Kalau posisi saya dipercaya mertua untuk mengurus usaha mertua, dan saya bersedekah dari hasil usaha mertua, dan apa termasuk saya menafkahi istri? Nah, silakan Kang. Bentar, ini saya coba cerna dulu ini kalimatnya. Jadi diberikan usaha mertua, kepercayaan usaha mertua, lalu kemudian ini bagian apa yang diberikan ke istri yang bagian mana dulu ini? Artinya begini, sekali lagi ketika seseorang itu mengelola usaha, maka ada haknya dalam mengelola usaha itu sebagai pengelola, maka ada gaji yang harus diterima seperti itu. Nah, besarnya berapa itu masing-masing usaha tentu berbeda-beda, ya, tentu berbeda-beda. Nah, itulah yang nanti bisa kita berikan kepada keluarga kita. Dan ini nanti kalau memang manajemen ini belum ada, maka boleh nanti coba dikalkulasi ulang, boleh dihitung ulang, boleh disampaikan ke mertuanya, haknya Pak siapa tadi, haknya itu berapa, yang itu kemudian diberikan ke keluarganya. Jangan sampai begini, jangan sampai kemudian kita tuh mengambil melebihi dari batas apa yang jatah untuk kita, sehingga di usaha itu akan berkurang kekayaannya atau akan berkurang hartanya cukup besar atau cukup banyak. Sehingga nanti orang tua itu akan merasa, loh ini gimana dikelola anak saya kok malah pengeluarannya besar banget. Nah, seperti itu. Itu Gus, nanti bisa diperjelas lagi mungkin barangkali ya. Betul ya. Jadi dipertegas atau diperjelas ya posisinya dan tentu hak-haknya. Gitu ya Kang ya? Jadi, ya betul. Sebagai pengelola harus jelas nanti haknya seperti apa. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Nini Payapo. Ya. Assalamualaikum Kang. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, apa bisa bersedekah atas nama mereka? Nah, ini gimana ini Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, boleh ya. Dan insya Allah sampai ya. Kita bersedekah atas nama orang tua kita atau berwakaf atas nama orang tua kita, insya Allah sampai dan pahalanya akan diterima oleh orang tua kita. Insya Allah demikian. Ya. Alhamdulillah. Baik, lanjut pertanyaan dari Bu Syimtiah. Apakah boleh sedekah subuh atau sedekah dengan bacaan Al-Quran? Jika boleh, bagaimana caranya? Ini sedekah subuh atau sedekah dengan bacaan Al-Quran. Nah ini Kang, silakan Kang. Ini maksud gini, ini yang dimaksudkan sedekah subuh kemudian diganti dengan bacaan Quran. Ini karena faktor memang tidak punya uang untuk disedekahkan di waktu subuh, atau faktor yang lain, atau memang karena memang pengen bersedekah bacaan Quran. Nah, seperti itu ya. Yang nanti coba bisa di Bu Sintiah bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Terus sedekah yang dimaksud dengan bacaan Quran itu seperti apa sedekahnya? Nanti apakah karena memang tidak punya uang untuk disedekahkan di pagi hari sehingga diganti dengan bacaan Quran, atau seperti apa ya, nanti mohon bisa diperjelas lagi pertanyaannya seperti itu insya Allah. Mungkin kalau langsung mungkin barangkali bisa lebih jelas ya. Silakan Bu Simtiah kalau ingin bertanya langsung lebih baik agar kami juga bisa menjelaskannya lebih lengkap lagi. Silakan kami beri kesempatan.
sambil kita menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Erwin. Oh, ada tulisan itu dari Bu Sumtiah. Di bawahnya ya. Ada jawaban karena tidak punya uang. Nah, tidak punya uang ini maka bisa ya sedekah pagi itu dengan apa namanya tenaga juga bisa. Kita sedekah tenaga, kemudian kita apa namanya sedekah membantu kebaikan untuk orang lain itu juga bisa. Misalnya teman kita ada jualan, kita bantu broadcast, kita bantu share itu juga bisa ya. Atau mungkin kalau memang tadi disampaikan ingin bersedekah dengan bacaan Quran, maka kita baca Quran, kita niatkan pahalanya itu kita berikan kepada orang lain. Seperti itu kita kirim pahala bacaan Quran kita itu untuk kita berikan kepada orang lain, untuk kita hadiahkan kepada orang lain. Insya Allah seperti itu. Jadi sebelum kita baca, kita niatkan bahwa bacaan Quran ini kita hadiahkan untuk siapa. Seperti itu insya Allah. Oh ya, baik Kak. Ya, semoga bisa menjelaskan Bu Jumtiah ya. Alternatif untuk sedekah selain dengan harta. Nah, gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Erwin. Assalamualaikum Kang, apakah ada perhitungan khusus untuk besarnya sedekah? Nah, ini ada Kang. Ya, besarnya minimal 2,5%, maksimalnya tidak terbatas. Seperti itu Gus Wi ya. Kalau zakat sudah ditentukan 2,5%, tetapi kalau sedekah 2,5% sampai tak terbatas. Seperti itu. Oke, baik. Bisa dipahami ya Pak Erwin ya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan ya. Semoga tidak memberatkan. Dari Pak Ibnu Ubaidillah, Assalamualaikum Kang Udin, mau bertanya, rezeki itu perlu juga dipancing. Kita mau dapat hasil banyak, tentunya umpannya juga harus besar. Kalau kita punya hutang, agar bisa mendapatkan rezeki yang lebih, tentu kita harus pancing dengan sedekah. Apakah boleh mendahulukan sedekah daripada membayar hutang? Nah, ini ya. Ini seringkali kita sampaikan ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Artinya sedekah jalan, kemudian bayar hutang itu juga tetap jalan. Ya, jangan sampai ada salah satu itu yang dikalahkan. Karena kalau sampai itu dikalahkan, khawatirnya adalah ketahuan sama orang yang kita yang menghutangi diri kita, kemudian muncul doa-doa yang tidak baik ini. Karena seringkali begitu kan, Masya Allah, seolah-olah di luar sana sedekahnya jur-juran, tapi hutangnya tidak pernah difikirkan. Maka dua-duanya Pak Ibnu Ubaidillah ini harus berjalan, dibayar dulu hutangnya dan juga sambil bersedekah. Insya Allah nanti akan semakin dimudahkan untuk bisa melunasinya. Contoh misalnya hutangnya ada 100, ya sudah bayar 10 dulu sambil tetap bersedekah. Insya Allah nanti lama-lama akan diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan hutang yang 100 tadi. Insya Allah gitu Gus. Baik, bisa dipahami Pak Ibnu Ubaidillah ya. Semoga bisa lebih tepat dalam hal mengelola antara hutang dan sedekah. Bu Rohaiti Eti, Pak, bagaimana caranya menghilangkan rasa malu, rasa minder, dan rasa takut gagal dalam membangun bisnis? Ya, ini ilmu bisnis ini maksudnya. Ini maksudnya dalam ilmu bisnis. Setiap orang itu punya jatah gagal dalam bisnis, dalam jalan bisnis itu punya jatah gagal. Dan kalau kemudian punya usaha kemudian gagal, ya sudah bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Pertanyaannya, apakah akan bangkit di bisnis yang sama atau akan pindah di bisnis yang lain? Nah, seperti itu. Sehingga nanti silakan dianalisa, dikalkulasi kenapa kemudian bisnisnya gagal. Rata-rata kebanyakan 90% bisnis itu gagal karena gagal di manajemen keuangan. Uang dicampur antara uang pribadi dan uang usaha. Sehingga nggak tahu ini uangnya usaha itu yang mana, uangnya pribadi itu berapa. Ini sehingga nggak tahu. Sehingga mau bayar bayar listrik ya pakai uang itu, mau jajan juga pakai uang itu, beli baju juga pakai uang itu, sehingga nggak tahu. Tiba-tiba ketika mau kulakan, uangnya sudah habis dan tidak termanage. Jadi itu 90% gagalnya usaha itu ada di manajemen keuangan. Maka silakan belajar tentang manajemen
keuangan. Belajar tentang financial literacy, ya seperti itu. Itu Gus. Oke, baik Kang. Mungkin nanti kita ada sesi khusus ya terkait dengan memotivasi dalam hal bisnis ini atau memberikan materi untuk bisnis ini. Pertanyaan berikutnya ini masih seputar sedekah dari Bapak Sigit di Bogor. Assalamualaikum Kang, menarik sekali bicara sedekah, apalagi tadi sempat disebutkan bahwa sedekah ada protap, prosedur dan tata caranya, yaitu kepada siapa, urutan-urutannya, yang 5 golongan tadi di mana urutan 1 orto dan seterusnya, dan kapan waktu yang terbaik sedekah tersebut dikeluarkan. Ada 3 waktu, di mana yang terakhir nomor 3 saat kita berangan dari penjelasan detailnya Kang, ini urutan golongan sama waktu Kang, silahkan Kang. Ya, tadi ya 5 ya, 5 yang pertama adalah. Oh ini masih tua. ada lanjutannya Kang. Gimana? Dan hubungannya antar kepada siapa sedekah sebaiknya diberikan dengan waktu yang tepat untuk diberikan. Ya, silakan Kang. Ya, jadi begini, kelima ya, 5 itu adalah orang tua, kemudian yang kedua kerabat, yang ketiga adalah anak yatim, yang keempat fakir miskin, yang kelima adalah fisabilillah. Lalu kapan waktu yang terbaik? Nah, waktu yang terbaik adalah waktu di mana sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh begini, nanti kalau teman-teman buka di surat Al-Kahfi ayat 110, itu juga ada ya kaitannya dengan pengertian tentang orang soleh ya, yaitu adalah ketika memberikan sesuatu tepat kepada tepat sasaran dan waktunya juga tepat. Nah, kapan itu tadi kita bisa sesuaikan. Kalau kemudian ada pas kita ketemu ada anak yatim yang kemudian memang betul-betul butuh bantuan kita, butuh uluran tangan kita buat makan misalnya, buat biaya sekolah misalnya, maka itu adalah waktu yang tepat kita berikan. Seperti itu. Termasuk orang tua kita, di saat orang tua kita itu sedang menginginkan sesuatu, maka kita beri. Meskipun orang tua kita juga sanggup membeli, tetapi ketika kita sudah berikan terlebih dahulu, maka ini tepat karena orang tua pas orang tua kita sedang butuh seperti itu. Ini kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kemudian kita sesuaikan dengan waktu atau timing, bisa satu pas sedekah subuh. Ini waktu pas. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat. Yang kedua yaitu adalah ketika hari Jumat. Nah ini sedekahnya berbeda dengan hari-hari yang biasa. Kemudian ketika bulan Ramadan, ini sedekah juga dilipat gandakan. Kemudian sedekah ketika sedang umroh ataupun haji. Ini juga pahalanya jauh lebih besar karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pertanyaan adalah silakan nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing karena nanti tentu berbeda. Ada yang orang tua itu sangat mendesak waktunya harus segera diberikan, ada juga yang agak longgar seperti itu. Bisa disesuaikan sendiri nanti Guswi. Ya, baik. Silakan. Tadi sudah ada 5 hal ya terkait pada siapa yang akan diberikan dan waktu-waktu itu bisa disesuaikan ya, diutamakan pada waktu yang dimana ya, itu benar-benar ada yang membutuhkan atau waktu yang terbaik ya. Semoga bisa dipahami ya dari Pak Sigit. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Zainiyah Arif. Assalamualaikum Kang, kalau orang tua membantu ekonomi anak, apakah itu sebuah sedekah juga? Silakan Kang. Ya betul, termasuk sedekah juga. Anak ke orang tua ke anak termasuk sedekah juga. Seperti itu Gus. Ya. Oke, baik. Ya, bisa dipahami ya Ibu ya terkait dengan sedekah orang tua pada anak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ibu ini sebenarnya Agustrianingrum. Ibu, pertanyaannya Kang, kalau kita membantu atau sedekah orang tua
dan keluarga tanpa izin suami, gimana Kang? Saya punya usaha sendiri Kang, tanpa mengambil uang dari suami, terkadang serba bingung Kang, kalau kita membantu keluarga terus-terusan, rasa tidak enak pada suami. Silakan Kang. Ya, baik, secara hukum itu boleh. Secara hukum itu boleh, karena uangnya istri itu bukan uangnya suami. Jadi istri itu punya hak sendiri, uang, punya jatah. Dimulai dari mana? Dimulai dari sejak diberikan mahar. Jadi seorang istri sejak diberikan mahar, mahar itu 100% haknya istri. Suami tidak boleh ngambil, suami tidak boleh minta. Ya. Kecuali memang diizinkan oleh istri untuk menggunakan bagian dari mahar itu sendiri. Termasuk juga istri itu punya hak atas keuangan sendiri. Ya, maka uangnya istri 100% itu punyanya istri. Sehingga mau dikelola sebagaimanapun itu hanya istri. Suami tidak boleh ikut cawe-cawe, tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Ini secara hukum. Tetapi secara adab, maka sebagai seorang istri harus izin dulu. Setidaknya ngasih tahu lah ya. Setidaknya ngasih tahu kepada suami bahwa hari ini ngasih ke orang tua, hari ini ngasih ke siapa, hari ini ngasih ke siapa, seperti itu. Ya, maka silahkan adab juga digunakan, hukum juga digunakan. Insya Allah demikian, Gus. Ya, bisa dipahami ya, Ibu Gustrianingrum, agar kemudian tetap harmonis, Bu. Keluarga tetap harmonis, jadi tidak ada curiga di antara suami dan istri, gitu ya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Atau cukup? Cukup. Silakan kalau cukup. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan berikut. Oke, terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini sepertinya tadi ya dari Pak Hari tadi Pak yang dipasrai usaha dari mertuanya tadi itu kan. Nah, intinya ini jadi dari pihak mertua sudah seutuhnya menyerahkan dan menerima penghasilan dari saya, nggak dipatok. Jadi bebas itu mengelolanya kan seperti itu. Ya mungkin ya. Mungkin bisa ditegaskan lagi. Ya, oke. Berarti kalau bebas seperti itu, ini kan semacam berarti kayak dimodali sama orang tua ya. Dimodali, saya bikinkan usaha, silakan dijalankan dan hasilnya untuk dirimu dan keluarga, untuk masa depan dibandingkan begitu. Maka silakan saja digunakan untuk kebutuhan keluarga, bisa juga diberikan ke orang tua, itu insya Allah termasuk bagian dari sedekah tadi. Tetapi kalau kemudian boleh kami menyarankan ketika ini bentuknya usaha, maka sekali lagi silahkan betul di manajemen secara keuangannya, berapa hak kita setiap bulan, berapa hak istri kita setiap bulan sebagai pengelola dari usaha itu sendiri. Nanti akan terlihat setiap bulannya itu usaha ini naik atau turun, nanti akan terlihat. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, maka usaha itu seolah-olah stagnan, ya, seolah stagnan dan nanti di titik tertentu akan mengalami goyah tadi, ya, karena tidak adanya pembukuan. Dan banyak kejadian sekarang ini ketika orang-orang kemudian mulai menerapkan sistem pembukuan dengan benar dan baik, itu mulai ada signifikan kenaikan di usahanya. Insya Allah demikian, Gus Wi. Iya. Ya, baik Kang. Semoga bisa dipahami ya Pak Hari ya. Jadi silahkan disempurnakan agar dalam hal bersedekah juga lebih tepat sasaran, bisa saling dipahami. Silahkan disempurnakan dengan memanage ya keuangan dengan lebih baik seperti itu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuwanti ya. Ortu meninggal dan ayam-ayamnya saya tidak pernah menyembelih. Kemarin saya jual 2 dan duitnya saya infakkan atas nama orang tua. Bisakah seperti itu? Kalau saya ingin saya jual semua, duitnya saya infakkan semua atas nama orang tua agar menjadi jariah orang tua. Nah, gimana Kang? Boleh saja. Ya, boleh. Boleh ya? Insya Allah ya, akan jadi pahala untuk orang tua, insya Allah. Iya, baik. Oke. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya, Bu Herlina Dewi. Assalamualaikum. Apakah boleh digunakan uang anak yatim yang dipinjam untuk membayar hutang, tapi nanti dibayar? Jadi Ini utang gimana, 2 kali ya. Jadi Coba misalnya ada utang, kemudian pinjam.
Jadi uang anak yatim ini bisa jadi ada mungkin ya harta dari hak atas anak yatim itu dipinjam dulu untuk bayar hutangnya. Ya ini mungkin hutangnya anak yatim atau hutangnya Ya. personal yang meminjam itulah. Ini mungkin kira-kira begitu ya. Tapi sebaiknya ini tidak dilakukan ya. Jangan sampai kemudian kita mencampuri hartanya anak yatim. Ya, ini berat. Ini berat, Gus. Ini berat. Jadi sekali lagi teman-teman yang ketika menyentuh haknya anak yatim, meskipun dengan dalih ataupun dengan akad pinjam, ini berat. Ini berat. Termasuk nanti ketika mengembalikan juga akan berat, nih Gus. Maka sebaiknya tidak kalau saya sampaikan itu dalam bahasa Jawa itu jangan diotak-atik uangnya anak yatim itu. Jangan jangan dicampuri, jangan diurus ya. Jangan diributin, itu haknya anak yatim, biar saja menjadi hartanya anak yatim. Kalau kita kemudian mau pinjam ya pinjam ke tempat lain, jangan ke anak yatim itu tadi. Ini nanti berat, ini serius, ini berat ya. Pinjamnya nanti sudah berat, mengembalikan nanti juga berat. Seperti itu, Gus. Ya. Jadi harus dipertimbangkan matang. Kalau bisa pun dihindari gitu ya. Kita memanfaatkan harta anak yatim seperti itu. Karena banyak dalil yang kita malah diminta untuk menjaga harta anak yatim. Seperti itu ya, Kang ya? Ya, betul. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Ibu Jumiran ini. Pak Ustadz, saya banyak meminjamkan uang, Pak Jumiran berarti. Pak Ustadz, saya banyak meminjamkan uang ke teman dan saudara niatnya untuk membantu, tapi nggak pada membayar, dan saya nggak enak untuk menagih. Gimana sebaiknya? Apa yang harus saya lakukan? Iya. Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemudahan ya, Pak, pada Pak Jumiran. Ya, ketika memang bisa diikhlaskan, maka ikhlaskan itu akan menjadi pahala untuk Pak Jumiran. Tetapi tetap harus disampaikan kepada mereka. Jadi katakanlah si fulan, wahai si fulan, hutangmu kepadaku 10, gitu ya, katakanlah demikian, dan mulai hari ini sudah saya ikhlaskan, sudah saya anggap lunas. Nah, itu akan jadi sedekah saya. Itu boleh seperti itu, ya, itu boleh disampaikan kepada mereka. Itu ya Gus ya. Jadi silakan, sebaiknya ditagih atau diikhlaskan. Jawabannya itu ditagih atau diikhlaskan, karena memang kewajiban kita untuk mengingatkan kepada mereka. Ya. Kecuali kalau sudah diingatkan mereka tetap tidak mau, itu akan beda hal. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan jadi pahala untuk Pak Jumiran itu. Karena ngasih pinjam itu pahalanya luar biasa. Asal ikhlas ya, tidak ada rasa gurundel di belakangnya. Tidak ada rasa kecewa di belakangnya. Karena kalau ada rasa kecewa di belakangnya, nanti pahala yang besar itu akan tergerogoti dari rasa kecewa itu. Ya. Ya, baik, betul. Ya, mungkin kalau boleh nambahi Pak Jumiran ya. Ini pertanyaan. Ya, mungkin kalau misalnya akadnya pinjam ya, mungkin biar lebih jelas, mungkin harus ada hitam di atas putih gitu Pak. Jadi kalau pas nagih biar enak kalau mau nagih. Cuma kalau misalnya langsung ngasih ya bisa jadi tidak enaknya lebih banyak karena tidak ada kesepakatan ataupun apapun yang kemudian tertulis. Tapi tadi dari sana apa yang disampaikan Kang Udin akan lebih utama jika kemudian kita mau mengikhlaskan bagian dari membantu saudara kita atas kesulitannya itu nanti insya Allah Allah akan balas dengan kita akan dimudahkan ketika mendapat kesulitan baik di dunia ataupun di akhirat. Ingatkan begitu Pak Jumiran. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yuwanti, uang sedekah subuh terkumpul cukup banyak. Saat saya mau belanja duitnya kurang. Saya pinjam duit sedekah subuh itu dengan nulis pinjam misalnya 200.000, besoknya saya kembalikan lagi dan tulisan saya coret. Mungkin seperti Kang yang dialami ibu yang pinjam duit yatim itu. Ya. Gitu. Ya. Ya.
bisa jadi seperti itu. Tetapi sekali lagi, ketika uang infak ini dengan uang anak yatim ini berbeda statusnya. Beda. Ini akan lebih berat ketika itu uangnya anak yatim. Serius ya. Kalau misalkan sedekah subuh itu kita pinjam, kita catat itu tidak apa-apa. Insya Allah akan ada kemudahan untuk membayar. Tapi kalau uangnya anak yatim ini saya tidak menyarankan seperti itu. Ini rawan banget serius. Ya. Baik. Jadi sudah jelas ya batasannya ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian kita harus membedakan antara harta anak yatim dengan harta-harta yang lainnya seperti itu. Ya. Mungkin suatu saat nanti bisa dikupas secara khusus Kang terkait dengan bagaimana kita menjaga harta anak yatim. Ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Lira. Ustadz, bagaimana kalau kita sudah mengikhlaskan utang orang lain kepada kita, kemudian mereka membayarnya? Apa salah kalau kita tetap menerima atau terima? Nah, ini kan. Sudah ikhlas tapi dikembalikan. Ada dua pensikapan. Yang pertama adalah kita ikhlas tetapi belum kita bicarakan atau belum kita sampaikan kepada teman kita. Maka ini belum terjadi. Dari pinjaman belum berubah ke sedekah. Jadi statusnya masih pinjam, masih pinjam meminjam. Ya, jadi ketika Ibu Lira tadi ada temannya pinjam dan ada keinginan dalam hati itu mengikhlaskan, ingin merubah pinjaman menjadi sedekah. Ketika ini belum terlahir, belum diucapkan kepada temannya, belum diakotkan tadi, maka akotnya ini masih akot pinjam meminjam. Sehingga ketika temannya kemudian mengembalikan, membayar hutangnya, maka kita bisa menerimanya. Beda kalau kemudian kita temui teman kita akotkan, bismillah hutangmu, saya anggap lunas, dan itu menjadi sedekah buat saya, maka itu sudah tidak boleh menerima. Maka silahkan, konteksnya ini tadi sudah kita sampaikan, sudah terakotkan atau belum. Kalau masih dalam keinginan sendiri, maka tidak masalah kemudian kita terima uang tersebut. Insya Allah begitu, Gus. Ya, baik. Jadi salah satu kejelasan, apakah kita tidak melanjutkan untuk menagih, ataupun itu kemudian kita sebut menyedekahkan, memang harus diketahui oleh pihak yang meminjam, gitu ya, Kang ya, maksudnya ya. Betul. Jangan sampai kemudian ini hanya sepihak. Ya. Karena kalau sepihak pun berarti pihak yang lainnya tidak mengetahui apa yang kita sikapi. Ya. Begitu. Ya, baik. Baik, ini kan sepertinya pertanyaan. Oh, ini masih ada lagi. Baik, ini dari Pak Sigit ya. Assalamualaikum Kang, nanya lagi nih, kalau kita berbisnis patungan dengan teman dan ternyata teman tidak amanah, kita mengikhlaskannya, apakah bisa bernilai sedekah? Nah, ini kan. Ya. Ini kalau mau kerjasama dengan teman, ini ada kita sebutnya sebagai mudharabah ataupun ada juga sistem musyarakah ya. Maka silahkan nanti difahami di situ ini kerjasamanya seperti apa, dan kemudian teman-teman harus kerjasama itu hitam di atas putih ya. Dalam hukum muamalah ya, dalam hukum muamalah transaksi berbisnis termasuk ini dijelaskan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surat Al-Baqarah 282. Satu halaman full sendiri. Itu bahas tentang muamalah. Silahkan nanti dibuka. Salah satunya di situ adalah maka harus dicatat transaksinya itu, bahwa ada kerjasama misalnya, itu harus dicatat dan ada tertulis di situ ya. Jangan sampai tidak. Lalu kemudian, kalau kemudian ada yang tadi disampaikan temannya tidak amanah, bagaimana? Ya, tidak amanah ini dalam hal apa? Satu, apakah dalam hal menjaga keuangan? Yang kedua, apakah dalam hal menjalankan bisnis atau usahanya? Atau ketiga, dalam hal pelayanannya atau dalam hal kerjasamanya? Ya, karena kerjasama itu nanti kan ada dua. Apakah kemudian kerjasama
masing-masing pihak berjalan bekerja bersama-sama, jadi masing-masing punya bisa memanajemen atau menjalankan usaha itu, atau hanya dijalankan oleh salah satu pihak saja, yang satu sebagai bagian investor saja. Maka ini harus ada kejelasan seperti itu. Kalau tadi disebut apakah kemudian diikhlaskan dan ini bisa menjadi sedekah, nah ini berarti pola yang saya tangkap adalah Pak Sigit ini kerjasamanya sebagai investor, jadi memberikan dana kepada temannya tadi dan temannya yang menjalankan. Nah, ini yang saya tangkap seperti itu. Sehingga kalau kemudian temannya tidak amanah dalam menjalankan bisnis tadi, katakanlah mungkin bisnisnya rusak, tidak jalan, lalu kemudian uangnya habis, apakah kemudian kita ikhlaskan menjadi sedekah? Ya, itu akan menjadi sedekah. Insya Allah demikian, Gus Wi. Nanti bisa diperdetail lagi pertanyaannya, ya, karena kalau membahas tentang ini cukup panjang juga. Ya, itu Gus Wi, insya Allah. Ya mungkin lebih tepatnya tadi Kang yang terakhir tadi. Jadi ketika kita nitip dana untuk dibisniskan gitu kan, jadi yang mengelola tadi kemudian ya hasilnya tidak memuaskan lah, kemudian akhirnya tidak ada bagi hasil atau keuntungan yang diberikan. Nah, sehingga endingnya adalah dana yang kita investkan, kita pantongkan jadi hilang kan gitu. Ya kalau tidak ada kejelasan kesepakatan ya kita tidak bisa kemudian meminta dengan lebih tepat. Mungkin memang baiknya ketika kita kerjasama atau apapun bentuknya ditulislah, dibikin kesepakatan gitu ya Kang ya. Jadi jelas nanti arahnya seperti apa. Kalau memang kondisi dari teman kita ya nggak memungkinkan untuk mengembalikan, karena mungkin ya jatuhnya cukup keras gitu kan, maka kemudian ya mungkin alternatifnya adalah kita ikhlaskan untuk memudahkan atau membantu saudara kita itu. Nah, mungkin seperti itu ya, Pak Sigit. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian online Manut Quran. Saya kira ini sudah jam 21.32 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ini untuk saudara kita yang di Papua. Tadi ada yang dari Papua ya. Sudah jam 23.30 ya, sudah setengah 12 di sana. Ya, ini kita cukupkan. Demikian tadi untuk kajian kita. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup kan? Silakan. Ya, sudah cukup insya Allah. Cukup. Baik. Bapak-Ibu sekalian, demikian tadi pembahasan kita tentang sedekah di masa yang susah. Insya Allah itu bisa menjadi solusi kita untuk nanti kita lebih dimudahkan oleh Allah SWT. Karena tidak ada amalan yang kemudian ketika kita lakukan dengan ikhlas, Allah tidak akan perhatikan kita. Artinya setiap amalan yang kita niatkan dengan ikhlas dalam mereka untuk mendapatkan kemudahan, insya Allah nanti Allah juga akan memberikan balasan yang terbaik. Baik, karena acara sudah pada jam yang kita sepakati untuk kita tutup, mari kita akhiri pertemuan kajian kita ini bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih pada Kang Udin Julianto yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami akan sedikit sampaikan sebelum saya tutup ya, informasi terkini terkait dengan agenda